Selamat pagi. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Kita bersama lagi dalam Berkat Pagi. Apa kabar semuanya? Berharap semua dalam keadaan baik. Dan saya percaya sekali lagi kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama. Anda boleh tulis di live chat kasih Tuhan sungguh besar, atau Anda boleh tulis kasih Tuhan sempurna. Amin. Kasih Tuhan tidak akan pernah habis. Terima kasih Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Kau ajaib. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlalu baik, selamanya Kau baik Tuhan. Terima kasih. Tak pernah habis kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyanyikan, kami saksikan. Kau kekuatan kami Tuhan, perlindungan kami, segalanya. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Amin. Sama-sama katakan, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir
Amin. Kami percaya kebaikan-Mu Tuhan selalu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau selalu baik Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Amin. Pagi hari ini kami datang kepadamu, Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa ada kerinduan yang dalam yang selalu ingin kami untuk dekat dengan Engkau. Hamba berdoa di tempat ini, biar kuasa-Mu mengalir, Tuhan. Biar Engkau sendiri yang hadir dalam saat teduh kami, berkat pagi. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Engkau pengharapan kami. Kami bersyukur pada saat ini kepadamu, Tuhan. We thank you, Jesus. Kami berdoa ketika kami menyembah-Mu, ketika kami meninggikan Engkau, ketika kami merenungkan firman Tuhan, ada kuasa yang luar biasa mengalir, menguatkan, meneguhkan, menyembuhkan kami. Dari tempat ini hamba berdoa, biar Engkau hadir di dalam nama Yesus Kristus. Amen, amen. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom semuanya. Iya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi good morning everyone. Selamat datang dalam berkat pagi. Senang sekali kita boleh bersama pada saat ini. Dan saya percaya bahwa Daud selalu bilang bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Rahmatnya itu sangat luar biasa. Bapak Ibu yang sudah bersama boleh tulis di live chat, kasih Tuhan tidak pernah habis. Boleh tulis juga, kasih Tuhan itu dahsyat, kasih Tuhan itu mengagumkan, kasih Tuhan itu luar biasa. Saudara, karena apa? Kita hidup hari ini cuma karena kemurahan Tuhan. Kita hidup hari ini cuma karena kebaikan Tuhan yang sangat kita tidak bisa hitung sampai hari ini. Yang setuju boleh katakan amin. Mungkin ada yang bertanya, kebaikan Tuhan itu apa saja? Atau apakah hanya dalam bentuk kita melihat mujizat? Ya, kita percaya itu, dan saya pun percaya. Apakah kebaikan Tuhan hanya lewat bentuk ketika doa kita persis Dia jawab? Atau kebaikan Tuhan itu semua yang kita harapkan semua terjadi? Saudara, kebaikan Tuhan itu tidak bisa terkira. Alkitab mencatat bahwa damai sejahtera yang diberikan, yang ditinggalkan ke dalam hidup kita, kata Paulus, adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya ketika kita ada banyak hal yang tidak masuk akal, tapi kenapa kita tetap penuh dengan damai sejahtera, sehingga kita boleh melihat bahwa Tuhan itu baik. Itu adalah cara pandang di mana kita boleh melihat in every season, dalam setiap musim. God, you are so good. Tuhan itu tetap baik, dan kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak terukur, tidak terbilang, tidak terduga. Saya ada satu lagu yang saya tulis bahwa Tuhan itu selalu baik, kasih-Nya tidak terukur, tak terbilang, kebaikan-Mu bagiku, rahmat-Nya sangat luar biasa. Sebab itu dalam Mazmur 40 ayat 11, Psalm 40 ayatnya yang ke-11, saudara, firman Allah berkata, jadi dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa janganlah Engkau menahan semua kasih setiamu dari aku ya Tuhan. Dikatakan kiranya kasih-Mu dan kebaikan kesetiaan-Mu selalu melindungi aku. Dalam terjemahan bahasa Inggris, do not withhold your mercy from me, Lord. May your love and faithfulness always protect me. Dikatakan bahwa jangan Engkau jauhkan, jangan Engkau menahan. Dan saya percaya tidak ada hal yang baik yang ditahan Tuhan dalam hidup kita.
Sekalipun mungkin kita tahu bahwa tidak semua doa kita langsung dijawab. Ada doa yang memang dia tunggu waktu yang tepat. Dia sepertinya menahan, tapi bukan tidak mengizinkan, tapi menahan, menunggu waktu yang terbaik untuk dia jawab. Atau kita menyatakan melihat kebaikan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Dan itu doa Daud. Bahkan dalam Ratapan 3 ayat 23 sampai 24 ada salah satu firman yang selalu mungkin kita sudah sangat familiar. Dikatakan bahwa dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia, kalau saya nggak salah ingat saudara ya, jadi dikatakan bahwa karena kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Dikatakan rahmatnya itu tidak pernah gagal, selalu baru bagiku. Dikatakan bahwa bahkan kasih setianya Tuhan itu bahwa selalu baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan because of the Lord's great love we are not exhausted. Jadi karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita tidak akan pernah kekeringan, tidak akan pernah kelelahan untuk bisa melihat, menikmati, untuk mengalaminya. So, exhausted dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa kita tidak akan pernah tidak menikmatinya, saudara. Jadi exhausted itu juga berarti bahwa sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang kepayahan kita, saudara. Boleh dikatakan bahwa kita tidak akan pernah kelelahan, kepayahan, atau sampai kayak burnout, kehilangan energi, bahkan sampai dry, benar-benar kekeringan secara rohani, atau tidak bisa melihat betapa Tuhan itu selalu mencurahkan air mancur kebaikannya yang tidak pernah habis, saudara. Dikatakan karena apa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar, saudara. Bahkan dikatakan ayat berikutnya, for his compassions never fail. Jadi saudara, bahwa ternyata kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah tidak pernah berkesudahan. Bahkan kasih setia Tuhan itu selalu tidak akan pernah gagal ya, selalu begitu luar biasa. Tapi di sini diterjemahkan for his compassions never fail, tidak pernah gagal. Apa belas kasihan Tuhan? Yaitu ketika dia mendapati Anda dalam keadaan yang sulit, Anda berseru dan ada belas kasihan Tuhan, itu tidak akan pernah gagal. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu saudara, seperti ada beberapa waktu di Reward Church di mana suami saya dan seluruh tim pengembalaan kami dipercayakan untuk mengembalakan Revival Worship Church atau Reward Church. Saudara, di situ beberapa momen kita sedang berbicara tentang kuasa doa, kuasa menghampiri Tuhan, bahwa ada power yang luar biasa saat kita berdoa. Sebab itu dikatakan bahwa saat Anda berseru, saat Anda dengan bercucur air mata mengharapkan Tuhan, saudara, belas kasihan, dikatakan for his compassions never fail, tidak akan pernah gagal. Seperti apa saudara? Kadang kita berpikir dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita semua selalu kuat. Tapi bukankah dalam hidup kita kadang-kadang Anda mendapati Anda lemah, Anda mendapati Anda merasa seperti aduh kok saya gagal ya, oh kok saya kok rasanya tidak semua janji Tuhan digenapi. Tapi saya udah mau hampir kehilangan nih kekuatan, exhausted, sudah mau seperti kehilangan tenaga, udah mau kepayahan dan belum melihat apa-apa. Enggak, kita tidak akan pernah kepayahan, kelelahan, karena dikatakan apa? For his compassions never fail. Selalu ada jalan kebaikan, kemurahan dan semua belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, karena saya percaya bahwa Dia itu adalah Tuhan yang setia. Dari ayat terakhir dikatakan apa? They are new every morning. Semua itu baru setiap pagi. Sebab itu ini salah satu menjadi ayat juga untuk adanya saat teduh berkat pagi, bahwa berkatnya, rahmatnya itu selalu baru setiap pagi. Setuju, boleh katakan amin. Jadi kemarin pagi beda, hari ini baru lagi. Bahkan dikatakan great is your faithfulness, besar kesetiaan Tuhan. Saudara, bahwa kita punya Tuhan yang setia. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa a faithful God who does no wrong. Dikatakan Dia tidak pernah melakukan yang kurang baik, Dia tidak pernah melakukan yang salah, Dia selalu melakukan yang terbaik. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu hari ini kalau mungkin apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa bahwa kasih Tuhan itu kayaknya saya udah mau kepayahan nih,
Saudara, kuatkan iman lagi. Daud bilang apa? Daud itu selalu meneguhkan keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahkan dia berkata apa? Dalam Mazmur 42, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi ketika engkau kelihatannya udah mau kelelahan, kepayan, exhausted, saudara, kuatkan jiwa kita, kuatkan roh kita, mata iman kita pandang lagi. Iman itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Dan Tuhan mau apa? Supaya kita tidak kelelahan. Ingat bahwa dikatakan kasih Tuhan itu sampai kita mau ingin mengkonsumsinya itu tidak akan pernah habis-habisnya. Sampai kita nggak pernah kita kelelahan untuk kita tidak bisa melihat kebaikan dan kebesaran dan kasihnya yang luar biasa. Jadi saudara, saya percaya kalau hari ini belum ada yang kita lihat begitu luar biasa yang membuat waduh dahsyat ini, nggak habis-habis, saudara. Mungkin kita sedang ada di momen di pertengahan jalan di mana Tuhan ingin menyatakan kebaikannya. Selalu ingat, help is on the way. Nah, yang perlu kita lakukan bersabar. Yang perlu kita lakukan kuatkan hidup kita, kuatkan iman kita. Kita perlu membangkitkan. Bahkan firman Allah berkata kita perlu bertumbuh, saudara. Tidak ada satu pohon yang ditanam kemudian dia jadi pohon yang tinggi kalau tidak ada sampai akarnya ke bawah. Dia mesti turun ke bawah dan dia akan menjadi suatu pohon yang kuat dan luar biasa dan bertumbuh, grow, saudara, dan tidak akan pernah kelelahan. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Anda yang memiliki beban doa, jangan lupa untuk menulis di live chat ataupun di komentar, karena biasanya setelah berkat pagi kami akan membaca dan juga akan mendoakannya. Bapak Ibu dimanapun berada, boleh tulis di live chat, saya tidak lelah. Ya mungkin kita lelah, saya pun bisa lelah, tapi tulis di live chat again and again, saya tidak lelah. Karena apa? Karena Tuhan sumbernya, karena Tuhan itu segala-galanya, karena Tuhan dia memberikan rahmatnya baru. Kalau kemarin kelihatan kasih Tuhan udah habis, no, today is a new. Dikatakan selalu baru. Kasih Tuhan itu selalu, setiap hari itu tidak bisa diukur, tidak bisa terkirakan, saudara. New every morning. Iya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Sama-sama. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, lamanya Kau ku sembah. Berapa di antara saudara yang kelelahan? Setiap kita bisa lelah, saya pun banyak kali mengalami kelelahan. Tapi siapa yang menyertai kita? Tapi siapa yang selalu berkata bahwa kasih-Nya itu tidak pernah habis dan engkau tidak akan pernah exhausted. Anda tidak akan pernah kelelahan karena kasih-Nya itu tidak pernah gagal. Setuju boleh katakan amin, amin, amin. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita, dan selalu mengulurkan tangan untuk menolong kita. Dimanapun Anda berada, yang sakit, yang sedang mengalami jalan buntu, yang sedang gak tahu harus kemana nih arahnya, yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang deal dengan hati, yang disakiti dengan hati, yang mengalami ketakutan, dan masih banyak yang lain. Datang kepada Tuhan, kasih-Nya tidak pernah habis, tidak pernah gagal. Bahkan kebaikannya dia katakan bahwa dicurahkan dengan cara-cara yang mengagumkan, tidak ada batasnya. Setuju boleh katakan amin. Ama berdoa dari tempat ini, biar kekuatan Tuhan mengalir dengan luar biasa, pertolongan Tuhan turun, mujizat masih terjadi. Kuatkan biar setiap kami mengalami kasih setia Tuhan, kesembuhan, pemulihan, kekuatan, anugerah Tuhan mengalir di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Bapak Ibu terima kasih sudah bersama dalam Berkat Pagi, dan jangan lupa bagikan siaran ini, link ini kepada teman-teman Anda di grup WhatsApp, di teman-teman yang Anda kenal. Jangan lupa setiap hari Sabtu jam 6 pagi kita ada saat teduh Berkat Pagi, dan kami ada ibadah onsite di Revival Worship Church, Reward Church. Itu ada di APL Tower lantai 36 Center Park Mall Jakarta Barat. Saudara, ada ibadah hari Minggu ya, Sunday service yang kita sebutkan Miracle Sunday. Kenapa? Karena dalam ibadah ini kita lebih banyak menyembah, berdoa, memuji Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, dan ada juga mendoakan setiap umat Tuhan yang memerlukan kekuatan baru. Karena kita percaya kita selalu perlu Tuhan setiap hari. Jangan lupa setiap hari Minggu ada jam 11 dan jam 2 siang disertai dengan sekolah minggu, dan kita percaya bahwa mujizat, pertolongan, kebaikan Tuhan selalu ada. Sampai bertemu di Revival Worship Church setiap hari Minggu. Saya dan suami pasti akan ada di sana, dan juga kita ada ibadah tengah minggu, khususnya di bulan April. Kita akan ada di tanggal 2 April, tepatnya jam 7 malam ya. Kita akan ada healing worship di APL Tower lantai 36. Saya undang Bapak Ibu hadir pada jam 11 dan jam 2 siang di APL 36 lantai 36 Center Park Mall Jakarta Barat, dan kita bertemu dalam hadirat Tuhan. Maju terus. Thank you for joining us, dan God bless you.